dari 4 hadis Sayyidah Aisyah. Pertama, Rasul sering solat duha atau biasa solat duha. 2, kalau balik dari perjalanan. 3, tidak pernah. 4, datang ke rumah dan solat 8 rakaat. Ini kan menarik nih. Semuanya cerita Sayyidah Aisyah. Bagaimana cara memahami bahwa kata Sayyidah Aisyah, saya tak pernah melihat. Rupanya kata para ulama itu mungkin maksudnya aida wa ma 'alaiha. Saya tak pernah melihat Rasul mendawamkan. Makna mendawamkan, mengerjakannya setiap hari secara rutin. Wa inni la usabbihuha. Dan saya mengerjakannya. Berarti Sayyidah Aisyah merutinkan solat duha. Di saat Rasul tidak merutinkan solat duha. Karena bisa jadi Rasul tidak merutinkan itu. Beliau mungkin pergi safar. Beliau mungkin pergi urusan-urusan umat. Beliau mungkin menyelesaikan masalah-masalah yang dikadukan oleh umat. Beliau mungkin melatih umat persiapan perang dan berbagai hal lain yang sangat penting dikerjakan Rasul, sehingga salat duha ini tidak bisa dikerjakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul tak merutinkan disebabkan banyak sebab. Sayyidah Aisyah merutinkan. Apa sebab? Beliau hanya di rumah. Kemudian kata Imam At-Tirmizi dari sahabat Abu Darda dan Abu Dzar, kata Rasul, Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ibna Adam, irka'li 4 raka'atin. Anak cucu Adam, rukuklah kalian, solatlah kalian 4 rakaat. Min awwalin nahar akfika akhirah. Solatlah kalian di awal pagi, di awal hari 4 rakaat. Kalau kalian kerjakan salat itu, saya akan mencukupkan untuk kalian sampai akhir hari itu. Maknanya mencukupkan kebutuhan yang menjadi kebutuhan hajat kita sehari itu, zahir dan batin, yang bersifat kasat mata dan tidak kasat mata. Maknanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi pengen kita salat duha setiap hari 4 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang solat duha. Di saya kitab hadisnya hadis nomor 359. Sebelum saya baca, saya ingatkan kita ini sudah di bulan Sya'ban sekarang. Setelah bulan Sya'ban masuk bulan Ramadan. Artinya kita dengan Ramadan itu sangat singkat. Waktu kita sudah sangat pendek dengan Ramadan. Maka mari kita segera sadar dan bersiap-siap untuk memasuki bulan Ramadan tahun ini. Semoga semuanya sehat afiat. Semoga semuanya diberikan Allah usia panjang dan diberikan kenikmatan beribadah terbaik di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita baca hadis. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dengan sanad kita yang tersambung pada Imam Ibnu Hajar. Kata beliau, diriwayatkan dari jalur Sayyidah Aisyah, semoga Allah ridai Sayyidah Aisyah. Qalat, kata Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha 4 wa yazidu ma syaa Allah. Rawahu Muslim. Rasul itu seringnya melaksanakan salat duha 4 rakaat. Jadi biasanya beliau mengerjakan duha 4 rakaat. Wa yazidu ma syaa Allah, dan ditambah jumlah rakaat salat duha dari 4 rakaat tadi sebanyak yang tidak ditentukan berapa jumlah pasti rakaatnya. Artinya
Kadang-kadang jumlahnya 4, kadang 6, 8 atau lebih dari jumlah itu. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih. Walahu anha radhiyallahu taala anha. Masih dari riwayat Imam Muslim melalui jalur Sayyidah Aisyah. Sama tadi Sayyidah Aisyah, ini Sayyidah Aisyah juga. Annaha su'ilat. Beliau ditanya, hal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli duha? Apakah Nabi itu biasanya salat duha? Qalat la. Tidak. Illa ayyaji'a min maghibih. Kecuali Nabi itu baru datang dari perjalanan beliau dari luar Madinah, sehingga tidak ada di rumah dalam beberapa hari. Balik dari safar, baru beliau balik ke rumah. Balik itulah beliau salat duha di rumah. Ini hadis ini dengan sebelumnya itu tolak belakang. Tadi biasa salat duha, yang ini tak biasa. Yang menceritakan masih sama Sayyidah Aisyah. Terdapat di mana sama-sama dalam riwayat Imam Muslim. Hadis yang ketiga. Walahu walil Bukhari. Masih dalam Sahih Imam Muslim dan termasuk Imam Bukhari. Anha, jalur Sayyidah Aisyah juga. Artinya hadis ini tadi dua tadi Sayyidah Aisyah, yang ketiga ini Sayyidah Aisyah juga. Kata beliau, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha qattu wa inni la usabbihuha. Kata beliau, ma ra'aitu, saya tak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli subhatat duha qattu, melaksanakan salat duha sama sekali. Tadi sering. Yang kedua, cuma balik dari perjalanan. Yang ketiga, tak pernah. Dari Sayyidah Aisyah semuanya. Sekilas ini janggal. Satu orang, 3 komentar. Berbeda ketiganya. Jadi kita tengok bagaimana ulama mempelajari hadis ini. Wa inni la usabbihuha, dan aku berusaha mengerjakan salat sunnah di pagi hari itu. Hadis yang keempat, baru jalur sahabat yang lain meriwayatkan. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awwabin hina tarmadul fisal. Dari sahabat Nabi Yazid bin Arqam, semoga Allah ridha beliau, kata beliau, Rasul bersabda, salat orang-orang awwabin. Awabin itu artinya orang-orang yang raja'in, orang-orang yang kembali kepada Allah setelah mereka sibuk dengan dunia, lalu mereka ingin mengingat Allah, dikembalikan hati mereka hanya terhubung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan solat yang mereka kerjakan oleh orang awabin ini? Hina, ketika tarmadu al-fisal, sendi-sendi itu terasa panas saat matahari mulai menyengat. Jadi dulu orang Arab biasanya ontanya pagi-pagi itu apa namanya, tidur-tiduran dengan badan itu. Kalau kita kan berbaring. Kalau dia onta itu kan kakinya diginikan di atas tanah. Apa bahasa Indonesia aja? Apa, Bang? Bukan, dia tidur-tiduran pagi, istirahat, bukan menggerum. Dia ini apa? Leha-leha, santai-santai pagi hari. Artinya kayak orang sekarang, kayak orang itu mager gitu. Malas bergerak, jadi nyantai-nyantai. Kalau ada yang dimakan memamah-mamah di mulutnya, kalau tidak ya dia itu aja, tiduran itu aja. Nah, ketika sudah agak tinggi matahari, itu mulai agak panas, sendi-sendi dia itu mulai terasa panas oleh pasir yang panas ditembak cahaya matahari. Kan biasanya pagi hari itu tidak terlalu panas suasana, sehingga kalau ada pasir, ada tanah, ada batu yang kita injak, itu enggak terlalu panas.
Begitu matahari makin tinggi, itu kalau kita injak mulai agak kepanasan kaki kita. Jadi ingin mengatakan bahwa onta itu ketika pagi hari dia tak kepanasan maka dia tidur-tidur. Begitu mulai agak kepanasan, dia mulai bangkit dan tidak lagi tidur-tiduran di atas padang pasir tadi. Apa maksudnya? Ini ingin menunjukkan bahwa matahari mulai agak tinggi. Kayak kita jam 9, jam 10. Nah, itu orang-orang yang selama ini atau sejak paginya sudah sibuk dengan dunia. Mungkin pagi hari lihat air sawah, pagi hari ngasih makan ikan. Itu jam 9, 10-an atau yang 10 sampai 11-an mereka ambil wudhu lalu sholat. Sholat apa yang mereka kerjakan itu? Sholat duha. Sehingga menunjukkan bahwa orang-orang yang dia sibuk untuk mengejar akhirat, dia mengerjakan sholat sunnah di kala pagi hari saat matahari mulai agak panas. Apa sholat dikerjakan itu? Sholat duha. Sehingga hadis-hadis ini menjelaskan tentang sholat duha. Nanti akan kita jelaskan sholat duha yang seperti apa ini. Rawahu Tirmizi, sebagian diriwayatkan dalam Muslim juga ada. Riwayat Imam Tirmizi juga terdapat dalam Sahih Imam Muslim. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu. Hadis yang kelima. Tadi sahabat Zaid bin Arqam, ini sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sallat duha thintai asyrata rak'atan banallahu lahu qasran min dhahabin fil jannah. Siapa saja orang salat duha sintai asyrata rak'atan, 12 rakaat, banallahu lahu qasran, Allah akan buatkan untuk dia qasran, sebuah istana, min dhahab, dari emas. Bukan sekadar istana, dari emas. Jangankan istana, ada tempat gubuk kita dalam surga aja beruntung. Ini dibuatkan istana min dhahab, dari emas, fil jannah, dalam surga. Istana dari emas di surga. Bagi siapa? Orang yang salat duha 12 rakaat tiap hari. Rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, wastaghrabahu, dan beliau menganggap hadisnya gharib. Wa Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, hadis yang ke-6. Tadi 3 pertama Sayyidah Aisyah, yang ke-6 Sayyidah Aisyah juga. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti. Rasul masuk ke rumah saya. Kenapa beliau sebut rumah saya? Sebab para istri Rasul itu punya rumah masing-masing. Maka rumah Sayyidah Aisyah, rumah Sayyidah Maimunah, rumah Sayyidah Hafsah, itu masing-masing punya rumah. Sehingga Sayyidah Aisyah menyebut rumah saya. Tempat beliau diberikan rumah oleh Rasul, dan di situ Sayyidah Aisyah menetap. Fasalla, begitu masuk rumah, beliau Rasulullah SAW salat duha 8 raka'atin, 8 rakaat. Jadi tadi ada salat duha 4 rakaat, ada 8 rakaat, ada 12 rakaat. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih Imam Ibnu Hibban. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, hadis ini ada 6 dalam bab solat duha. 4 riwayat Sayyidah Aisyah, 2 sahabat yang lain, 1 Zaid bin Arqam, yang kedua Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kalau kita tengok dari redaksi hadis, ikhtalafatil ahaditsu fi salatid duha itsbatan wa nafya. Terjadi perbedaan dalam menetapkan duha itu ada atau tidak. Yang menariknya karena periwayatnya satu. Tadi salat sering, sudah itu kecuali di perjalanan, sudah itu tidak pernah, sudah itu masuk ke rumah saya salat 8 rakaat. Itu Sayyidah Aisyah saja. 4 cerita beliau tentang solat duha ini. Jadi kita tengok dari 4 hadis Sayyidah Aisyah. Pertama, Rasul sering solat duha atau biasa solat duha.
Dua, kalau balik dari perjalanan. Tiga, tidak pernah. Empat, datang ke rumah dan sholat 8 rakaat. Ini kan menarik nih. Semuanya cerita Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah istri Rasul. Maka wajar beliau tahu tentang sholat duha ini. Sebab sholat duha ini dikerjakan Rasul di rumah Rasul. Karena ini kan bukan sholat qabliyah, bukan ba'diyah. Kalau qabliyah dan ba'diyah mungkin dikerjakan di masjid. Tapi duha kemungkinan besar dikerjakan di rumah. Apa sebab? Ini tidak diikuti dengan sholat jamaah. Sehingga jarang Rasul menyengaja untuk melaksanakan sholat duha itu ke masjid. Makanya menjadi heran ada seorang sahabat waktu itu dia tidak waktu sholat tapi ke masjid. Begitu Rasul tanya, ada apa? Kenapa ke masjid? Kok tidak waktu sholat tapi ada di masjid? Kata dia, Rasul, saya banyak hutang, sehingga hati risau, pikiran tidak tenang, maka dibawanya ke masjid. Lalu disitulah Rasul mengajarkan, kata Rasul, kalau engkau ingin hutang engkau lepas, maka biasakan membaca setelah salat subuh dan setelah salat asar, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Di antara 8 doa yang kita mohon berlindung dari segala yang tidak baik itu, satu di antara 8 itu adalah jangan sampai terhimpit hutang. Maka sahabat tadi mengabarkan dia tak lagi mengalami hutang dan selesai hutangnya. Maka Rasulullah SAW tak biasa mengerjakan di masjid. Sehingga yang bercerita ini orang yang kenal, orang yang dekat, istri beliau. Kenapa Anas bin Malik bisa cerita? Anas bin Malik adalah pembantu Rasul. Beliau biasa berkhidmah untuk Rasul. Maka apa yang Rasul lakukan di rumah dia tahu. Maka Anas bin Malik bisa cerita tentang itu. Maka kita tengok tadi ada hadis Sayyiduna Anas bin Malik, kemudian ada hadis Sayyidah Aisyah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok tentang bagaimana para ulama mencoba untuk menggabungkan riwayat-riwayat yang berbeda daripada Sayyidah Aisyah ini. Pertama, ulama mencoba mentarjih. Mentarjih artinya menganggap mana pendapat yang paling kuat di antara semua hadis yang ada. Itu artinya kalau mentarjih harus dipilih satu di antara 4 nih. Ulama itu ada nama metodenya al-jam'u. Mencoba menggabungkan semua sehingga semuanya bisa diakomodir dan tidak ada yang dibuang. Yang kedua, at-tarjih. Tarjih itu artinya dipilih di antara yang 4 mana yang paling kuat. Maka ada metode yang pertama dipakainya at-tarjih. Bagaimana kata tarjih? Tarjih hadis ma ra'aitu Nabi SAW sabbah li'annahu tafaqa alaihi syaikhan. Yang menganggap memakai metode tarjih itu lebih kuat hadis Rasul tak pernah dilihat Sayyidah Aisyah salat duha. Apa sebab? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga tingkat sahihnya tingkat yang sangat tinggi, validasinya tinggi. Wa qalu inna adama ru'yatiha lidzalika la yastalzimu adama al-wuqu'. Fayuqaddimu hadis as-shaykhan wa qalu inna qaddimu hadis as-sahaba alladziina rawahu al-itsbat wa huwa ra'yu Ibnu Abdul Bar wa jamaah. Jadi mohon maaf, hadis ma ra'aitu Rasul tidak pernah salat kata Sayyidah Aisyah ini di yang menceritakan bahwa Nabi melaksanakan salat. Kenapa? Kata mereka bahwa kalau Sayyidah Aisyah tak melihat itu tidak otomatis bermakna Rasul betul-betul tak salat. Kenapa? Tidak melihat ini kan boleh jadi beliau sedang di belakang, beliau sedang tidur,
beliau sedang aktivitas yang lain, Rasul melaksanakan saat itu. Artinya kita tidak tahu sesuatu, tidak otomatis yang tidak kita tahu itu tidak ada. Contoh, kita semua kan tidak tahu nih, ada yang perbaiki PLN, perbaiki listrik tadi. Sehingga tidak tahu kita, tidak otomatis tidak ada PLN yang perbaiki listrik sama sekali. Padahal boleh jadi kita tidak tahu PLN ada yang bekerja, padahal PLN ada yang bekerja. Paham Bapak Ibu? Kisah Sayyidah Aisyah, tidak tahunya Sayyidah Aisyah tidak otomatis pasti Rasul tidak melaksanakan sholat duha. Oleh karena itu, pendapat yang menyatakan beliau tidak pernah sholat itu adalah lemah, sehingga lebih kuat pendapat yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim. Fayuqaddamu haditsu sahabatil ladina rawaw al-itsbat, sehingga didahulukan untuk mengambil pendapat riwayat-riwayat yang menyatakan Rasul melaksanakan salat duha. Kenapa? Pendapat-pendapat yang menyatakan Rasul melaksanakan salat duha itu lebih kuat redaksinya, lebih kuat kemungkinan beliau melaksanakan salat duha. Karena tidak tahu itu ya mungkin banyak sebab, kecuali menyatakan tidak pernah sama sekali dengan pengetahuan yang betul-betul yakin. Ini tidak tahu. Tidak tahu berarti tidak ada ilmu, kecuali memang memastikan tidak mengerjakan, tapi ini tidak tahu. Wa huwa ra'yu Ibnu Abdul Bar wa jamaah. Ini pendapat Imam Ibnu Bar dan jamaah daripada para ulama. Lalu bagaimana cara memahami bahwa kata Sayyidah Aisyah saya tak pernah melihat? Rupanya kata para ulama itu mungkin maksudnya aida wa ma 'alaiha. Saya tak pernah melihat Rasul mendawamkan. Makna mendawamkan, mengerjakannya setiap hari secara rutin. Sehingga maksudnya Sayyidah Aisyah itu bukan menafikan tak pernah salat duha, tapi tidak melihat Rasul melaksanakan duha rutin tiap hari. Lalu bagaimana menerjemahkan bahwa Sayyidah Aisyah wa inni la usabbihuha, dan saya mengerjakannya, berarti Sayyidah Aisyah merutinkan salat duha di saat Rasul tidak merutinkan salat duha. Karena bisa jadi Rasul tidak merutinkan itu, beliau mungkin pergi safar, beliau mungkin pergi urusan-urusan umat, beliau mungkin menyelesaikan masalah-masalah yang dikadukan oleh umat, beliau mungkin melatih umat persiapan perang, dan berbagai hal lain yang sangat penting dikerjakan Rasul, sehingga salat duha ini tidak bisa dikerjakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul tak merutinkan disebabkan banyak sebab. Sayyidah Aisyah merutinkan. Apa sebab? Beliau hanya di rumah. Beliau tidak sibuk macam Rasul. Beliau tidak ikut jihad. Beliau tidak ikut dengan berbagai hal yang menjadi kesibukan para lelaki pada umumnya. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan rutin, Sayyidah Aisyah tidak mengerjakan rutin? Ada kalimat Sayyidah Aisyah begini. Kata beliau, in kana la yad'ul amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khasyata an ya'mala bihi an-nas fayafruḍa 'alaihim. Rasul itu kadang-kadang sengaja meninggalkan amal, tidak rutin setiap saat, tidak rutin setiap waktu. Kenapa? Khawatir nanti dibuat oleh umat, lalu wajib amal itu bagi umat. Jadi kata Sayyidah Aisyah, Rasul kadang-kadang ada amal, ada solat, ada ibadah, Rasul tak buat setiap saat. Sama halnya dengan tarawih. Beliau tidak buat setiap malam. Tujuannya apa? Jangan sampai nanti menjadi amal umat, lalu diwajibkan oleh Allah, umat nanti berat. Umat nanti merasa ini sebuah kewajiban harus dikerjakan, kalau ditinggalkan mereka berdosa. Maka Rasul tidak merutinkan. Sehingga cakap Sayyidah Aisyah tidak kontradiksi dengan dirinya sendiri. Tapi ini beliau dalam ini tidak pernah, ini kata beliau maksudnya tidak pernah rutin.
Kalimat rutin tak tersebutkan. Dari mana dipahami? Satu dari pekerjaan beliau merutinkan. Sayyidah Aisyah merutinkan, Rasul tak merutinkan. Lalu kenapa Rasul tak merutinkan dan beliau merutinkan? Sayyidah Aisyah memberikan keterangan. Rasul itu kadang-kadang sengaja meninggalkan amal sunnah, khawatir nanti umat mengerjakan. Begitu umat sudah umum mengerjakan, diwajibkan oleh syariat, umat merasa berat untuk mengerjakan yang wajib itu. Maka Rasulullah SAW sayang dengan umat, beliau membuat amal yang menjadi wajib dan berat bagi umat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mulai nampak titik terang bagaimana untuk menjelaskan hadis-hadis Rasul yang nampaknya kontradiksi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis ma sallaha. Mana dia tadi? Sebentar. Ma sallaha kata Sayyidah Aisyah, maknahu ma ra'aituhu yusalliha. Artinya Sayyidah Aisyah mengatakan bahawa Rasul tak melaksanakan solatnya. Aku tak melihat Rasul mengerjakan solatnya. Wal jam'u bainahu wa baina qawliha kana yusalliha. Rasul sering mengerjakan. Tadi saya tak melihat Rasul mengerjakan. Annaha akhbarat fi nafi an musyahadatiha wa fil itsbat an ghairiha wa huwa ra'il qadi Iyad wa hadha yaltaqi ma'al jawab al-awwal wa huwa aqwa fi ma yabdu. Artinya Sayyidah Aisyah itu beliau di awal menyatakan Rasul sering. Sudah itu Rasul menyatakan tidak pernah melaksanakan. Ini menunjukkan bahwa satu, Rasul sering melaksanakan berdasarkan yang dia tahu. Rasul tak pernah mengerjakan berdasarkan yang dia tidak nampak. Maka sebenarnya Sayyidah Aisyah tidak menafikan mutlak, cuma beliau kadang-kadang tak melihat Rasul mengerjakan solat duha. Tapi beliau itu sebenarnya sering melaksanakan solat duha. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini selesai iskalnya. Dipastikan bahwa solat duha disyariatkan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak hadis yang menjelaskan tentang itu. Dan kontradiksi antara Sayyidah Aisyah dengan dirinya selesai dengan beberapa analisa ulama hadis. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan penjelasan hadis tadi, penyelesaian kontradiksi hadis tadi, dipahami bahwa dalil Sayyidah Aisyah tadi menunjukkan solat duha sunnatun mustahabbatun, sunnah yang dianjurkan oleh syariat. Li fi'lihi alaihi salatu wassalam, karena Rasul mengerjakan solat duha. Wa tarkuhu iyyaha fi ba'dil ahyan ala ma waqa'a fi hadis Aisyah la yadullu ala adami sunniyatiha. Dan Rasul kadang tak mengerjakan tidak menunjukkan ini bukan amalan sunnah, tapi boleh jadi karena sebab-sebab amalan yang lain. Ada kesibukan lain yang lebih prioritas dibanding salat duha. Karena salat duha amalan pribadi. Sementara boleh jadi ada amalan yang manfaatnya luas bagi umat, Rasul mendahulukan yang manfaatnya luas bagi umat daripada maslahat pribadi beliau. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa duha disebut dengan salat tasbih? La usabbihuha kata Sayyidah Aisyah dan kata Rasul, dan disebutkan tentang Rasul tadi. Karena solat duha itu adalah solat yang di dalamnya ada tasbih atau diwak. Mohon maaf, karena solat duha itu sama dengan solat, adalah bagian dari solat sunnah. Oleh karena itu, solat duha yang dalamnya ada tasbih dan ada solat sunnah disebut juga oleh Sayyidah Aisyah dan Rasul dengan solat tasbih. La usabbihuha, saya bertasbih di dalam, saya mengerjakan solat yang ada tasbihnya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok dari informasi para ulama hadis, ada sampai 20 sahabat yang meriwayatkan tentang sunnahnya solat duha. Itu artinya informasi ini berasal dari banyak sahabat, tidak hanya Sayyidah Aisyah. Kalaupun Sayyidah Aisyah tadi kita iskal tentang riwayat beliau,
masih banyak sahabat yang lain menyatakan Nabi melaksanakan salat duha. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari jalur sahabat Abu Hurairah sebutkan begini, "Awsani khalili bi thalathin la ada'uhunna hatta amut." Kekasihku Rasulullah memberikan pesan kepadaku 3 pesan yang aku tidak pernah meninggalkannya sampai aku mati. Apa dia? Shaumi thalathati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Ini mutlak. Tak disebutkan tengah bulan, awal bulan, akhir bulan. Pokoknya 3 hari tiap bulan kata Rasul. Yang kedua, salatul duha. Mengerjakan salat duha. Tak disebutkan jumlah rakaat. Berarti minimal 2 rakaat. Wa naumin ala witri. Dan tidur dalam keadaan berwitir. Artinya setiap malam mengerjakan witir. Di 3 pesan Rasul yang tidak pernah ditinggalkan Sayyidina Abu Hurairah. Salat duha, puasa 3 hari setiap bulan, witir tiap malam. Itu maknanya salat duha ini adalah salat yang disunahkan oleh Rasul, yang dikerjakan Rasul dan dipesankan oleh Rasul kepada sahabat Rasul yang lain. Bagaimana mungkin dia tidak disunahkan? Maka ada 20 sahabat yang meriwayatkan tentang salat duha. Kemudian kata Imam At-Tirmizi dari sahabat Abu Darda dan Abu Dzar, kata Rasul, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ibnu Adam, irka'li 4 raka'atin." Anak cucu Adam, rukuklah kalian, solatlah kalian 4 rakaat. Min awwalin nahar akfika akhirah. Solatlah kalian di awal pagi, di awal hari 4 rakaat. Kalau kalian kerjakan salat itu, saya akan mencukupkan untuk kalian sampai akhir hari itu. Maknanya mencukupkan kebutuhan yang menjadi kebutuhan hajat kita sehari itu, zahir dan batin, yang bersifat kasat mata dan tidak kasat mata. Maknanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi pengen kita salat duha setiap hari 4 rakaat. Artinya ini jalur beberapa sahabat yang lain yang menyatakan sunnah salat duha. Dalam riwayat Imam Muslim juga dari Abu Darda, tadi Abu Darda dan Abu Dzar, ini Abu Darda saja. Awsani habibi sallallahu alaihi wasallam bi thalathin lan ada'ahunna ma'ish bi siyami 3 ayami min kulli syahr wa salati duha wa bi alla anama hatta utir. Kata sahabat Abu Darda, kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepadaku 3 hal dan tidak akan aku tinggalkan selama aku hidup. Mana dia? 1, puasa 3 hari setiap bulan. 2, salat duha. 3, tidak tidur kecuali witir. Sama dengan pesan kepada sahabat Abu Hurairah. Maknanya ada 2 orang sahabat yang dipesankan Nabi, jangan tinggalkan salat duha tiap hari. Berarti jalur sahabat yang lain menunjukkan sunnah untuk melaksanakan salat duha. Sejalan sudah dengan hadis yang kita analisa tadi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Sayyidah Aisyah tadi menunjukkan bahawa salat duha itu sunnahnya 4 rakaat dan boleh lebih dari itu. Sementara sunnah yang asal 4 rakaat. Artinya kalau ingin sunnah yang sempurna salat duha 4 rakaat. Sunnah paling minimal 2 rakaat. Dan sunnah paling banyak berdasarkan hadis yang kita baca tadi adalah 12 rakaat. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling minimal duha 2 rakaat dan paling maksimal, paling sempurna melaksanakan sunnah Rasul untuk salat duha 4 rakaat dan maksimal 12 rakaat dari jalur hadis Ummu Hani. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ummu Hani meriwayatkan hadis bahwa kata beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yauma fathi Makkah. Rasul masuk ke rumah Ummu Hani ketika Fathu Makkah. Ummu Hani ini bibi Rasul. Faghtasala, Rasul mandi. Wa shalla 8 raka'atin, dan Rasul salat 8 rakaat. Falam ara salatan qattu akhaffu minha, dan saya tidak melihat Rasul melaksanakan salat itu singkat atau tidak lama berdiri setiap rakaat daripada salat ini. Ghaira annahu yutimmu ruku' was sujud,
Tapi bila menyempurnakan rukuk dan sujud, maknanya rukuk dan sujud kemudian pelaksanaan semua rukun solatnya itu Rasul kerjakan dengan cara yang benar. Tapi solatnya agak cepat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tentang solat duha minimal 2 rakaat, dan kalau ingin mengerjakan sunnah yang sebaiknya 4 rakaat. Kalau ingin lebih lagi memperbanyak amal, boleh dikerjakan sampai 12 rakaat seperti yang kita baca tadi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang menyatakan Zaid bin Arqam tadi, salatul awwabin hina tarmadul fisal, ini menunjukkan tentang fadilah salat duha, keutamaan salat duha. Artinya ini adalah salat yang dikerjakan oleh orang-orang yang sibuk dengan dunia, tapi ketika sibuk dengan dunia mereka kembali kepada Allah dengan mengerjakan solat di awal waktu. Apalagi di malam hari mereka tak sempat melaksanakan solat tahajud, maka diganti tahajud tadi dengan melaksanakan solat duha. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, solat tahajud sangat dianjurkan dan solat duha juga sangat dianjurkan bagi orang yang mampu mengerjakan solat duha. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita semua yang punya kelapangan waktu di pagi hari bisa melaksanakan solat duha, sebaiknya laksanakan solat duha. Kemudian tadi bahwa ada waktu matahari mulai panas. Kemudian ada lagi di pagi hari solat isyraq. Begitu matahari naik, kemudian kita solat 2 rakaat. Setelah subuh kita zikir, matahari naik, dia solat 2 rakaat. Kita solat 2 rakaat. Solat apa itu? Kata ulama, itu ada yang mengatakan solat duha di awal waktu. Yang kedua, itu memang solat sendiri yang dianjurkan setelah matahari terbit, matahari naik, sepenggalah naik. Maka berdasarkan hadis yang menyatakan itu duha di awal waktu, dan menyatakan duha itu dikerjakan ketika matahari mulai tinggi, ini menunjukkan bahwa duha mulai waktunya setelah matahari terbit, sekitar 15 menit sudah agak bergerak ke arah barat. Yang kedua, solat ketika matahari tinggi tadi menunjukkan bahwa itu solat di waktu terbaik. Maknanya waktu afdal solat duha adalah ketika matahari agak panas. Maka sejak dulu kita tahunya solat duha itu jam 9, jam 10. Orang tua-tua kita menyebutkan jam 9, jam 10 solat duha lagi. Itu adalah solat duha di waktu yang afdal, bukan solat duha di awal waktu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awal waktu duha adalah setelah matahari terbit. Dan afdalnya waktu duha adalah waktu matahari mulai tinggi. Jadi awal waktu duha setelah isyraq. Waktu afdal itu adalah matahari mulai tinggi, sekitar jam 10 pagi. Akhir waktu duha itu adalah sebelum istiwa. Istiwa itu artinya matahari di tengah. Masuk matahari di tengah, tak boleh lagi kita salat sunnah sampai terjadi zawal, lalu masuk waktu zuhur. Jadi waktu yang biasa kita kerjakan selama ini atau yang dikasih tahu orang tua kita salat duha, itu waktu yang afdal. Sementara waktu yang awal adalah setelah isyraq, yang biasa kita kerjakan kalau habis subuh kita pengajian, lalu terbit matahari, kita tambah sekitar 15 menit, lalu kita salat di masjid. Itu adalah duha di awal waktu. Sementara jam 10 itulah duha di waktu yang afdal. Itu maknanya kalau ada Bapak Ibu setelah pengajian, setelah i'tikaf, salat duha 2 rakaat di masjid, nanti di rumah tambah lagi salat duha, di kantor tambah lagi salat duha, tak ada masalah. Boleh. Minimal sekali salat duha ini tadi disebutkan 2 rakaat. Kalau bisa 4
paling minimal dikerjakan 4 rakaat. Ingin tambah dari situ silakan, maksimal 12 rakaat. Jadi paling minimal sekali 2 rakaat, dan paling mantap sesuai dengan sunnah, yang paling cocok dengan sunnah yang disebutkan tadi adalah 4 rakaat. Beberapa hadis menyebutkan duha tadi kerjakan 4 rakaat. Paling banyak sintai asyrata rakaat, 12 rakaat salat duha. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita tahu pertama salat duha disunnahkan. Adapun beberapa riwayat menyatakan salat duha sunnah, tak pernah Rasul mengerjakan dan segala macam. Sudah kita selesaikan iskalnya, bahwa Sayyidah Aisyah bukan menafikan salat duha Rasul, tapi beliau menafikan Rasul merutinkan salat duha. Kenapa? Karena bagi Sayyidah Aisyah, beliau tak nampak salat duha. Bukan tidak melaksanakan salat duha. Yang kemudian Sayyidah Aisyah menyatakan bahwa Rasul sengaja tak salat duha itu kadang-kadang tujuannya adalah jangan sampai semua orang mengerjakan duha lalu akhirnya menjadi wajib dan orang kemudian berat mengerjakan kewajiban ini. Yang 5 aja banyak yang tinggal, Pak. Apalagi tambah wajib duha satu lagi. Selama ini tak diwajibkan duha itu kadang-kadang orang tak mau tahu dengan duha. Apalagi kalau ditambah satu lagi menjadi 6 salat wajib. Tambah pula nanti tahajud kalau wajib, witir tambah wajib. Makin banyak yang wajib, makin berat orang mengerjakan solat. Maka Rasul sayang pada umat, jangan sampai ibadah ini kalau rutin nanti datang perintah baru wajib umat mengerjakan. Maka Rasul tidak ingin umat ini wajib, beliau tidak mengerjakan terus menerus. Kisah tarawih juga gitu, Pak. Di malam hari Ramadan, Rasul di awal malam Ramadan itu solat ke masjid, solat sendirian. Sahabat ikut. Begitu sahabat ikut, Rasul tidak dengan perintah, tidak dengan arahan, tak dengan isyarat. Sahabat ikut saja. Malam kedua ikut lagi. Malam ketiga atau malam keempat dalam Sahih Bukhari itu, Rasul tak lagi keluar rumah untuk salat di masjid. Kenapa? Takut kalau nanti sahabat juga ikut. Lalu mereka ramai-ramai salat. Pada akhirnya salat yang dikerjakan Rasul 2 malam tadi diikuti oleh sahabat, nanti diwajibkan. Kalau diwajibkan nanti takutnya umat berat untuk melakukan. Maka Nabi pada malam ketiga atau malam keempat sengaja tak ke masjid, membersamai sahabat salat sunnah di malam bulan Ramadan sampai akhir malam di bulan Ramadan. Maka tidak jumpai Rasul rutin setiap malam Ramadan salat tarawih 20 dengan sahabat, rutin 100 rakaat dengan sahabat, rutin 11 rakaat dengan sahabat. Tidak jumpai. Kenapa? Karena 2 malam pertama sahabat tiba-tiba ikut dengan inisiatif mereka, membuat Rasul khawatir kalau ini diwajibkan, sehingga malam berikutnya Rasul sengaja tak keluar. Maka di antara rahmat Rasul, sayang Rasul kepada umat, beliau tidak ingin umat ini bertambah kewajiban, berat melaksanakan kewajiban, sehingga nanti mereka lalai, mereka tinggalkan, dan mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi ada perbuatan ringan di antara beberapa perbuatan yang bisa dibuat, Rasul memilih melakukan yang ringan di antara yang berat. Kenapa? Karena efek perbuatan Rasul nanti akan berefek kepada umat. Oleh karena itu, Rasul tidak ingin memberatkan umat. Bagian daripada sayang Rasul kepada umat. Baik, kita azan dulu. Setelah azan kita diskusi. Baik, kita diskusi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada diskusi, kita diskusikan sampai nanti azan iqamah salat Isya. Silakan. Dari beberapa hadis yang kita baca di malam hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang 4 rakaat itu berapa salam Ustaz? Sama yang 12 berapa salam? Baik. Salamnya Pak ya. Jadi salat duha ini dianjurkan dikerjakan meskipun jumlahnya 4, 6, 8, 10, 12, setiap 2 rakaat salam Pak. Jadi 2 rakaat salam, satu tambah lagi 2 rakaat salam, tambah lagi 2 rakaat salam sampai 12 rakaat selesai, setiap 2 rakaat salam. Artinya 12 rakaat berarti 6 kali salam. Begitu Pak. Siap. Ada lagi Pak? Ini sudah kita bahas juga di beberapa hadis sebelum ini, di dalam baca hadis Bulughul Maram juga, bahwa salat Nabi, salat sunnahnya di malam hari 2 rakaat. Sebagai redaksi,
Di malam hari dan siang hari dikerjakan 2 rakaat. Maknanya solat sunnah sebaiknya kita kerjakan setiap 2 rakaat ditutup dengan salam, meskipun jumlahnya banyak. Adapun sebagai riwayat solat witir itu dikerjakan oleh Rasul, ada yang 1 salam itu 5 rakaat, 7 rakaat. Sehingga artinya solat dikerjakan 4 rakaat 1 salam itu boleh. Tapi bila dipilih antara 2 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, lebih baik yang 2 rakaat 1 salam, sehingga yang 4 dipecah jadi 2, setiap 2 rakaat salam. Begitu Pak, wallahu a'lam. Artinya kalau Bapak 4 rakaat kerjakan 1 salam itu boleh. Dikerjakan dengan 2 salam lebih baik. Artinya di antara 2 yang boleh, lebih baiknya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wallahu a'lam. Cukup Pak? Ada lagi? Silakan. Ibu-ibu silakan, ada pertanyaan. Kita diskusi sampai nanti iqamah isya masuk, kita tutup pengajian. Silakan Pak. Keraskan suara sedikit. Surah apa yang disunnahkan dibaca ketika solat duha? Tidak banyak riwayat yang menjelaskan tentang ayat surat apa yang dibaca ketika solat duha itu. Bahkan tadi disebutkan Rasul solatnya singkat, sehingga tidak pernah Sayyidah Maimunah Ummu Hani itu menengok Rasul solat cepat sekali. Maka ini pulang kepada kebiasaan solat sunnah Rasul. Di rakaat pertama membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad. Sebagian para ulama fikih kita menyebutkan solat duha ini dianjurkan di dalam solatnya membaca surat wasyamsi wadduhaha, kemudian membaca surat wadduha, wal-laili idza saja. Oleh karena itu minimal bagi kita setiap 2 rakaat itu membaca Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallahu ahad. Adapun dibaca ayat yang lain, surat yang lain, silakan. Itu. Tapi mengikut kebiasaan Rasul, salat sunnah Rasul biasanya rakaat pertama baca al-kafirun, yang kedua baca Qul huwallahu ahad. Kemudian sebagian ulama menyebutkan karena ini salat duha dikerjakan di waktu duha, maka dianjurkan membaca surat wadduha wal laili idza saja. Yang kedua wasyamsi wadduhaha. Begitu Pak. Adapun secara umum silakan yang mana saja surat atau ayat yang kita bisa baca untuk salat duha. Allahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Sampai menunggu iqamah nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa hadis yang kita baca sebelum ini ada salat sunnah, kemudian salat sunnah secara umum, kemudian rawatib, kemudian salat malam, kemudian baru salat duha. Ini menunjukkan bahwa dalam syariat kita banyak salat-salat sunnah yang disuruh oleh syariat, dan itu memiliki banyak hikmah. Di antara hikmahnya adalah menjadi penyempurna solat wajib kita. Ada dalam hadis itu bahwa di akhirat yang pertama dihisab amal kita adalah solat. Lalu Allah melihat di antara solat kita ini ada yang tidak sempurna. Contoh ketika solat kita tidak khusyuk, ketika solat pikiran kita tak ada dalam solat, atau mengerjakan rukun dan syarat tak sempurna. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tengok hamba-hambaku ini, apakah dia mengerjakan salat sunnah atau tidak. Kalau ada dia mengerjakan salat sunnah dia tadi penutup kekurangan dari pelaksanaan salat wajib yang tak sempurna. Setelah ditutup kekurangan, ditambal kekurangan, baru kemudian dihisab salat hamba tadi. Sehingga dia ketika dihisab salatnya bagus. Kalau hisab salat bagus,
maka hisab amal yang lain akan bagus. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang ingin hisabnya nanti mudah, sempurnakanlah solat-solat wajib kita dengan mengerjakan solat sunnah. Maka selagi sempat sebelum solat fardu bisa mengerjakan qabliyah, buatlah qabliyah. Setelah solat fardu, kalau kita tidak berburu-buru, tidak ada hal yang membuat kita mendesak pergi, buatlah ba'diyah. Kecuali ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Selain itu buatlah ba'diyah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah salat sunnah yang lain adalah membuat kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan bahawa tidaklah seorang hamba mendekat kepada Allah yang Allah lebih suka daripada dia mengerjakan solat wajib. Dan bila seorang hamba mengerjakan solat sunnah, Allah mendekat kepada dia, atau mengerjakan amalan sunnah secara umum, Allah mendekat kepada dia lebih cepat dibanding dia mendekat. Kalau kita berjalan, Allah berlari mendekat kepada kita. Sehingga kemudian ketika badan-badan kita ini berfungsi, berbuat untuk hal rutinitas kita, Allah menjadi mata dia, menjadi telinga dia, menjadi tangan dia, menjadi kaki dia. Maknanya apa? Ketika dia melihat dia dalam bimbingan Allah, mendengar dia dengan bimbingan Allah, terhindar dari maksiat, tapi yang dibuat dia dengan mata, dengan telinga, dengan tangan, dengan kaki, itu yang baik-baik sesuai yang Allah ridhai. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membuat solat sunnah atau ibadah sunnah secara umum, membuat kita dekat dengan Allah, dan kedekatan dengan Allah menjadikan kita menjadi orang-orang istimewa dalam beramal yang amalnya sesuai dengan yang Allah ridha dari yang dikerjakan oleh setiap hamba. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi sempat mari kita usahakan solat sunnah, karena boleh jadi solat wajib kita kadang kita tak khusyuk, kadang kita buru-buru disebabkan oleh mungkin kesibukan duniawi kita, atau boleh kondisi fisik kita tidak maksimal dan disebabkan oleh hal-hal lain, sehingga ketika kita melaksanakan solat qabliyah dan ba'diyah menutupi kekurangan kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis menunjukkan bahawa solat sunnah punya fadilah-fadilah sendiri, yang fadilah-fadilah sendiri ini akan bisa kita dapatkan ketika membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih detail. Artinya banyak fadilah dengan solat sunnah, banyak pahala yang besar dengan solat sunnah. Mari kita kerjakan selagi kita diberikan kelapangan waktu untuk solat sunnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan, sebaik-baik amalan sunnah yang Bapak Ibu tingkatkan di Ramadan adalah solat sunnah. Malam harinya, siang harinya. Sehingga kita bisa solat tarawih, witir dan tahajud di malam hari. Semoga manfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.